Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul dan relasi yang telah kita buat dalam skema Prisma. Di sini kita membuat beberapa database. Yang pertama kita membuat model user. Nah, model user ini kita membuat ID, email, full name, password, dan lain sebagainya. Di ID ini kita membuat ID ini menjadi storage key, primary key. Nah, yang bersifat default di mana akan selalu auto increment, yang selalu otomatis bertambah apabila si user apabila ada pengguna baru yang masuk. Kemudian email, kita buat email bersifat unik, artinya tidak boleh sama dengan user yang lainnya. Kemudian transaction kita hubungkan dengan tabel transaction, wallet kita hubungkan dengan tabel wallet, kategori kita hubungkan dengan tabel kategori. Nah, email, full name, password, rule yang akan diisi secara manual oleh si user gitu, yang bersifat string. Kalau credit add itu date name yang akan menampilkan time secara real time gitu. Kemudian di dalam model transaction kita membuat ID sama, bersifat default auto increment. Kemudian kita juga membuat kategori detail yang terhubung dengan database kategori, yang membuat relasi bernama kategori dengan kategori name yang ada dalam database kategori. Kemudian ada user ini terhubung dengan dengan user ID, dengan tabel user dengan database user yang terhubung dengan ID. Kemudian dalam model kategori kita membuat kategori name ini bersifat unik, artinya tidak boleh sama dengan kategori name yang lainnya. Kemudian si user kita hubungkan secara boolean gitu, artinya boleh ada atau tidak kita. Nah, si user ini kita hubungkan dengan tabel si user yang berelasi dengan referensinya ID. Kemudian dalam model wallet kita membuat juga relasi antara tabel user dalam wallet dan database user dalam database usernya, yang jadi referensi adalah ID-nya. Kemudian di user ID ini kita membuatnya menjadi unik agar tidak sama dengan. Lalu di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai service apa saja yang kita lakukan dalam Damkas ini. Pertama, ada yang namanya kategori service. Kategori service ini menangani pelayanan tentang kategori. Ada penambahan kategori, kemudian ada menemukan kategori by user ID. Nah, di dalam kelas kategori service ini kita membuat fungsi edit kategori, di mana di dalamnya kita melakukan validasi terlebih dahulu tentang kategori yang akan dimasukkan. Apabila error, maka akan dikembalikan dengan memunculkan status error. Kemudian di sini juga kita akan memeriksa tentang upload image, dimana kalau misalnya tidak ada gambar yang diupload, maka akan menampilkan no file upload. Kemudian apabila semua ini telah dilewati, maka akan si gambarnya itu akan disimpan dalam variabel cloudinary upload, akan disimpan di cloudinary di image path dalam folder batch 53.
Kemudian di sini secara otomatis si image itu akan terhapus di komputer kita. Kemudian setelah ini telah selesai, maka akan ditampilkan sebuah new kategori gitu yang akan disimpan dalam database berupa kategori name, kemudian tipenya dan image-nya. Nah, setelah itu di sini juga kita ada fungsi find kategori by user ID yang di dalamnya ada variabel yang mengambil token decode yang dikirim oleh user. Kemudian di sini ada disk kategori untuk menemukan kategori yang sama apabila ID-nya sama dengan user ID. Nah, kalau misalnya tidak ada kategori, maka akan memunculkan image no category found. Tidak ada kategori yang cocok gitu, maka akan menampilkan no category found. Kemudian di sini ada transaction. Transaction ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada add transaction, di mana add transaction ini akan membantu user dalam menambahkan transaksi. Di sini ada validasi data yang dikirim oleh user yang akan menangani request user, dimana kalau misalnya tidak sesuai maka akan menampilkan error. Kemudian ada token decode itu untuk mendapatkan ID pengguna terkait dengan token yang dikirim oleh klien. Kemudian ada disk wallet ini untuk menemukan wallet yang sesuai dengan user ID-nya gitu. Kalau misalnya tidak ada wallet yang sesuai, maka akan menampilkan wallet not found. Kemudian di disk kategori ini kita menemukan kategori yang sama dengan kategori yang disimpan dalam database. Kalau misalnya nama kategorinya tidak ada yang sama gitu, maka akan menampilkan kategori not found message-nya. Kemudian di variabel user wallet yang menampung wallet user gitu, yang akan memperlihatkan walletnya user gitu. Kalau misalnya user ID-nya sama dengan ID, kalau misalnya nggak ada, sama akan menampilkan message error. Nah, lalu di sini yang akan menghitung transaksinya transaksi pemasukan dan pengeluaran. Kalau misalnya pengeluaran akan ditambah dengan amount-nya, kemudian kalau misalnya pengeluaran juga akan ditambahkan dengan amount-nya. Kemudian di sini nah, di sini kalau misalnya balance itu adalah ketika balance dikurangi sama body amount. Itu kalau misalnya ini akan menangani tentang update data gitu yang ada di dalam wallet kita. Kemudian di sini ada add transaction untuk membuat transaksi baru. Nah, kemudian di sini ada find
fungsi find yang akan menemukan transaksi. Kemudian di sini ada fungsi find by ID yang akan menemukan transaksi sesuai ID-nya. Kemudian di sini ada find by user ID di mana akan menemukan menemukan transaksi sesuai dengan ID dari si usernya. Kemudian di sini ada find last month transaction di mana di sini menangani tentang transaksi di bulan lalu. Di sini ada tokennya, kemudian di sini ada transaksinya, detail transaksi, kemudian ada penanganan tentang waktunya, kemudian bulannya gitu. Terus kemudian di sini ada find this month transaction di mana hanya akan menampilkan transaksi pada bulan ini saja. Kemudian di sini ada find future transaction di mana akan menangani tentang transaksi yang akan datang. Kemudian di sini ada user wallet. Di sini user wallet ini menangani tentang register dan login, di mana user service ini yang akan menambah dan yang berperan sebagai service untuk menambahkan user gitu. Di sini ada registrasi, di sini ada validasi dulu, kemudian mengecek apakah email udah terdaftar atau belum. Kemudian di sini ada hash password di mana untuk merubah password agar tidak terbaca dalam database gitu dengan Bcrypt. Kemudian di sini ada yang akan ditampilkan dalam user dalam database gitu, yang akan dikirim ke database. Kemudian di sini ada login gitu, di sini ada validasi, kemudian mengecek email terdata atau belum. Kemudian di sini ada match passwordnya. Kemudian di sini ada token payload. Token payload yang apabila si tokennya ini sama dengan apa yang disimpan dalam database, maka si user dapat masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini ada find asynchron find yang untuk menemukan user yang sesuai dengan yang disimpan dalam database. Kemudian di sini ada wallet gitu, untuk transaksi wallet, di mana di sini ada find wallet by ID untuk menemukan wallet sesuai dengan ID yang ada dalam database. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan dari Damkasnya sendiri. Pertama kita membuat service-nya dulu. Service misalkan user kategori dulu. Di sini kita import package apa saja yang kita butuhkan. Pertama kita import Express sebagai framework kita, kemudian kita import Prisma Client untuk sebagai ORM untuk menghubungkan kode kita dengan database. Kemudian kita import Bcrypt from Bcrypt untuk hashing password. Kemudian kita menggunakan JWT from JSON Web Token untuk memberikan token saat kita login gitu. Di sini kita ada fungsi register untuk menambah pengguna gitu. Kemudian ada login untuk memasukkan pengguna ke dalam fitur-fitur yang telah kita lakukan. Kemudian di dalam util kita juga punya fitur-fitur untuk memvalidasi apakah user yang masuk ke dalam apakah user yang mencoba masuk ke dalam sistem kita itu benar orangnya ada dalam database atau tidak gitu. Di sini mengimpor joy, kemudian di sini ada export data-data yang akan kita validasi. Nah, setelah kita melakukan validasi di util, maka kita akan melakukan controller, di mana controller ini yang akan menangani alur
menangani alur sistem kita gitu. Setelah ke dalam controller, kita masuk ke router, dimana router itu yang akan ngerouting aplikasi kita. Di sini ada penanganan dari user, service, ada register dan login. Di sini juga ada transaksi transaction dan find transaction by user ID. Kemudian di sini juga ada yang menangani kategori, dan di sini juga ada wallet. Seperti itu. Nah, di sini juga kita ada config dari Cloudinary yang menangani upload image kita, upload gambar dalam aplikasi kita gitu. Lalu kita akan menjelaskan tentang fitur-fitur apa saja yang ada dalam codingan kita. Di sini kita ada kategori service yang akan menangani tentang layanan tanpa kategori, penamaan nama kategori, dan lain sebagainya. Kemudian ada transaksi yang transaksi yang menangani banyak hal terkait dengan transaksi pada masa yang akan datang, transaksi yang ada pada bulan sekarang, kemudian transaksi yang ada penambahan transaksi, kemudian user service untuk registrasi dan login, kemudian wallet untuk menangani pelayanan wallet. Nah, kemudian package apa saja sih yang kita gunakan untuk membangun codingan ini? Yang pertama, kita menggunakan Prisma Client untuk menghubungkan kita dengan database. Kemudian types by crypt untuk nge-hashing password agar tidak menampilkan password yang sebenarnya ketika disimpan dalam database, sehingga keamanannya masih terjaga. Kemudian Express yaitu framework yang akan menjalankan codingan kita. Kemudian ada tipe JSON Web Token. Package ini yang akan memberikan token ketika seorang user login. Kemudian ada type Malter untuk menangani upload file. Kemudian ada Bcrypt untuk hashing password, Cloudinary untuk menangani upload file yang akan disimpan dalam Cloudinary. Kemudian ada .inf Express, ada Joy juga untuk menangani autentikasi. Cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih kurang baik dan masih belajar juga.